Halo Sobat Budaya. Hari ini perkenankan saya Emilia Sutrisnawati, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, untuk membahas tentang kearifan lokal budaya yang ada di kota kelahiran saya kepada kalian semua, yaitu kota Palembang. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota Palembang ini dihuni oleh lebih dari 1,7 juta penduduk. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah kota Medan. Kota Palembang juga dijuluki Venus of the East, artinya Venesia dari timur, karena wilayahnya terbentang sungai yang panjang dan terdapat banyak anak-anak sungai, dan juga dijuluki Serambi Hadramaut. Kota ini mendapat julukan Serambi Hadramaut dikarenakan beberapa gelar Habib yang ada di sini tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Melayu Islam di Pulau Sumatera yang berpusat di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini. Palembang Darussalam juga mempunyai hubungan erat dengan kota Ternate yang sangat jauh dari Pulau Sumatera, karena pada saat itu Sultan Palembang Darussalam yang ke-7, Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin Raden Hasan, dan Sultan Palembang Darussalam yang ke-9, Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu, keduanya dibuang oleh penjajah Belanda ke Ternate. Pada tanggal 14 Juli 1821, ketika Belanda berhasil menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo, atau yang sering dikenal dengan sebutan Masjid Agung, adalah sebuah masjid paling besar dan megah yang terletak di pusat kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo. Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Melayu Palembang dan Arab yang telah lama didirikan. Makanya itu Palembang juga disebut dengan Palembang Darussalam. Masjid Agung dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yakni Melayu, China, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama yang berundak 3 dengan puncaknya berbentuk 5. Masjid Agung ini memiliki beberapa keunikan seperti 16 tiang yang terdiri dari 4 tiang soko guru dan 12 tiang penopang atap. Masjid yang berusia sekitar 259 tahun ini terletak tak jauh dari Jembatan Ampera. Masjid dan Jembatan Ampera telah menjadi landmark kota Palembang hingga sekarang. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Ampera. Jembatan Ampera adalah ikon terkenal di kota Palembang. Jembatan Ampera berfungsi sebagai penghubung antara seberang hulu dan seberang hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera mempunyai panjang lebih dari 1000 meter dengan lebar 22 meter. Pada masanya, Jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara. Keistimewaan Jembatan Ampera sendiri yaitu pada dulunya bagian tengah Jembatan Ampera bisa diangkat ke atas
yang bertujuan agar kapal-kapal yang melewati Sungai Musi tidak terbentur dengan badan jembatan. Ada yang tahu nggak sih kenapa jembatan Ampera berwarna merah? Ya, karena warna merah kota Palembang yang terinspirasi dari buah manggis yang melambangkan kejujuran dan juga merupakan filosofi yang berkembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jangan lupa ya untuk berfoto-foto mengabadikan momen di Jembatan Ampera saat sedang berkunjung ke kota Palembang. Saat ini saya sedang berada di Pasar 16 Ilir. Pasar 16 Ilir mempunyai nilai sejarah bagi masyarakat kota Palembang. Diperkirakan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19. Namun sesungguhnya perdagangan di pinggir sungai ini sudah ada sejak dipindahkannya Keraton Kesultanan Darussalam ke kawasan Peringin Janggut pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Haipamat Muhmin Syaiful Iman. Aktivitas perdagangan umumnya berasal dari daerah huluan Sungai Musi yang membawa hasil bumi, terutama buah, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya dengan menggunakan perahu kajang, yaitu sejenis perahu kayu. Saat ini, Pasar 16 Ilir merupakan pusat perdagangan yang sangat penting di kota Palembang. Selain tempatnya sangat strategis, pasar ini mempunyai bangunan utama yang megah dan ratusan ruko yang menjual beraneka ragam barang dan dagangan. Pasar 16 Ilir ini terkenal dengan banyaknya toko-toko emas, pusat perpenjualan baju-baju bekas dan impor dari luar negeri. Dan yang terpenting adalah pusat grosir di kota Palembang. Tidak heran jika harganya jauh lebih terjangkau dan murah dibanding pasar-pasar lainnya. Palembang juga memiliki kerajinan tangan yang sangat khas, yaitu kain songket khas Palembang. Kain songket merupakan salah satu warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Pada zaman dahulu, kain songket hanya digunakan oleh raja-raja Melayu. Hal ini dikarenakan kain songket melambangkan kewibawaan serta keindahan. Kain songket dikenal dengan kemewahan dan kemegahan motif serta warna yang dimilikinya. Dibuat dengan bahan yang sangat berkualitas seperti benang berwarna emas dan juga perak. Dilihat dari pattern kain ini, terlihat bahwa kain ini dibuat dengan teknik yang sangat khusus. Banyak tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatannya. Bahkan dapat memakan waktu sampai berbulan-bulan lamanya. Jangan lupa ya, jika sedang berkunjung ke Palembang untuk membeli buah tangan khas kerajinan Palembang. Palembang juga mempunyai makanan yang sangat populer. Setiap orang yang berkunjung ke Palembang pasti tak lupa untuk membeli oleh-oleh makanan yang satu ini. Pempek dan kerupuk merupakan makanan khas Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, yang dibuat dari olahan tepung dan ikan. Pempek Palembang terdiri dari berbagai jenis. Salah satu yang populer adalah pempek kapal selam. Pempek kapal selam berisi telur dan berukuran besar. Begitu pula dengan kerupuknya. Cara pembuatannya juga hampir sama seperti pempek. Hanya saja yang membedakan, setelah adonan pempek jadi, pempek didiamkan 24 jam sampai kering. Setelah kering, lalu dipotong tipis-tipis menjadi kecil dan dijemur di bawah sinar matahari. Lalu setelah selesai dijemur dan mengering,
barulah diolah lagi dengan cara digoreng dalam minyak yang telah dipanaskan. Barulah menjadi kerupuk yang bisa kita nikmatin. Tak hanya keragaman adat istiadat, peninggalan sejarah, dan keragaman bahasa, serta makanan khas yang ada di kota Palembang, Darussalam. Tetapi, Palembang juga ada sebuah tarian dan musik tradisional yang menjadi simbol akan kebudayaan Melayu. Salah satunya tarian Gending Sriwijaya yang berasal dari kota Palembang dan sering dibawakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang hadir di kota Palembang. Sobat budaya, semoga dengan adanya video kearifan lokal tentang Palembang Darussalam dari saya, membuat kota Palembang yang sudah mulai berubah menjadi kota yang lebih modern, lebih maju, dan canggih dalam peradabannya, menjadikan anak muda-mudi masa kini di era globalisasi tidak pernah lupa akan arti budaya, peninggalan sejarah, dan juga lebih mengenal situs-situs sejarah yang sudah diperjuangkan sejak dulu hingga sampai saat ini.